Waktu saya beritahu tentang krisis, semua orang ngetawain saya. Waktu itu orang ngomong, Indonesia baik-baik saja. Pesan saya satu, jangan utang bank untuk tahun ini. Karena perlambatan ekonomi ini masih 5 tahun, saudara. Dari 2022, berarti sampai 2026. Puncaknya resesi itu nanti di 2025, saudara. Itu resesi ekonomi itu 2025. Dan inflasi itu sampai 5 tahun itu 2026. Jadi saya beritahu, jangan utang-utang. Kedua, untuk jemaat sini semua saya beritahu, simpan emas semua, saudara. Tapi jangan emas Jowo, lain, saudara. Yaitu walaupun segram 2 gram tiap bulan simpan itu. Karena itu nanti akan berguna di tahun 2025. Apa, saudara? Akan berguna di tahun berapa, saudara? Kawan-kawan saya yang dulunya dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden kan ngomong sama saya. Padahal punya prediksi gimana? Saya bakal terjadi seperti ini. Iya, benar. Ya. Dan ingat, di 2025 itu resesi sebenarnya. Kenapa? Masa transisi presiden. Orang melihat siapa menteri keuangannya, ekonomi, presiden dan wakil presiden. Dan itu semua kan transisi semua, masa transisi. Jelas? 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 Nah, dan ingat, Malang tidak akan terasa resesi itu di 2025. Nah, jadi jangan pindah ke Jakarta. Kenapa? Ingat, ada sumber daya alamnya. Ini yang utang bank, yang pergerakan perputarannya itu macet atau tidak lancar di 2015. Saudara. Jadi betul-betul harus ini. Dan jangan terlalu banyak keinginan. Apa, saudara? Dan jangan suka gesek-gesek kartu kredit. Nanti bingung bayari. Betul? Betul? Karena kondisi ini sampai berapa lama, saudara? 5 tahun. Waktu saya beritahu tentang krisis, semua orang ngetawain saya. Waktu itu orang ngomong, Indonesia baik-baik saja. Itu 2019. Banyak yang bernubuat tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan di 2020. Saya beritahu, badainya datang. Ekonomi berhenti. Hampir saya dipecat. Tapi puji Tuhan, saya tidak bisa dipecat. Karena saya bukan pendeta. Waktu pendeta-pendeta datang mau mecat saya, ngomong ke Gilbert. Gilbert ngomong, Daud bukan pendeta, bukan penginjil, gereja. Dia hanya jemaat seperti umum biasanya. Jadi jemaat itu lebih sakti dari pendeta. Kenapa? Tidak bisa dipecat. Betul? Betul? Jadi saya tidak bisa dipecat. Ini kan 2020 Januari. Kita tunggu 2020 Desember. Kita tunggu. Kalau omong Daud benar, kita buktikan. Maret, April, Corona. Yang mau mecat saya ikut karantina. Semua karantina, isolasi semua. Satu hal, saudara. Ekonomi ini akan seperti ini sampai di 2025. Jadi saudara harus belajar menghemat. Apa, saudara? Nah, belikan emas. Karena inflasi ini sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, beli tanah. Saudara yang muda-muda, orang tua, semua beli tanah. Karena nanti perpajaan SPT itu akan betul-betul diperketat. Itu setelah 5 tahun lagi. Jadi saya beritahu, semua tenang dan kita semua aman. Ada yang tanya sama saya, Pak, 2024 waktu presiden nanti ada demo besar, ada kerusuhan enggak? Tidak ada, dijamin enggak ada. Karena yang danai duit entek. Jelas. Podo-podo entek duitnya. Dan tahun 2023-24 ini ekonomi masih bergerak. Karena ada pilpres.
Dana-dana siluman yang tidak dilaporkan pajak itu beredar semua. Tapi di 2024, udah tidak ada pilpres. Pilpres selesai 2025, masa transisi. Nah, waktu saya doa, disitulah saya baru paham satu hal. Kenapa Indonesia tidak berdampak? Karena didukung alamnya dan 2 musim, kemarau dan hujan. Jelas? 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 Jadi semua saya beritahu, semua berkebun, kelola tanah sebaik-baiknya, dan ingat, kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Tapi ingat, saudara tidak akan susah. Kalau dengerin saya ngomong, jangan utang bank. Yang utang bank harus pelihara pohon kelapa kopior. Jadi waktu pusing metik kelapa kopior. Sama-sama kepala dan kelapanya kopior. Oke?